Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Jumat 23 Februari 2024. Persembahan yang sahih. Kutipan dari Injil Matius bab 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sobat Katolikana, perikop Injil hari ini merupakan bagian dari sabda di bukit. Ketika Yesus berbicara tentang hukum Taurat di kalangan orang Yahudi saat itu, Yesus menekankan kebenaran ilahinya yang melampaui kebenaran kaum Farisi dan ahli Taurat. Dalam ayat 23 dan 24 yang berkenaan dengan persembahan di altar, Yesus menekankan tentang pentingnya rekonsiliasi. Rekonsiliasi bermakna penyelesaian masalah untuk kebersihan pikiran dan hati sebelum melakukan persembahan. Yesus mendorong orang-orang beriman untuk memprioritaskan rekonsiliasi di atas ritual agama. Dia menekankan bahwa ibadah sejati memerlukan hati yang bersih dan hubungan yang damai dengan orang lain. Sobat Katolikana, skenario yang diuraikan Yesus sangat jelas dan penting konteksnya. Mengunjukkan persembahan merupakan salah satu pusat ritual ibadah kaum Yahudi. Dengan menggunakan skenario ini, Yesus menjelaskan dengan gamblang hubungan antara ibadah dan relasi hidup kita dengan sesama. Instruksi Yesus untuk meninggalkan sesembahan kita di altar dan pergi berdamai dengan sesama akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Hati yang lebih bersih menyebabkan ibadah dan persembahan yang lebih sahih. Ajaran ini menggarisbawahi keutamaan hubungan yang damai di atas ritual keagamaan. Ditegaskan bahwa ibadah sejati bukan sekedar perbuatan lahiriah saja, melainkan melibatkan hati yang damai dan hubungan selaras dengan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa persembahan yang dilakukan dengan hati yang terbebani oleh konflik yang belum terselesaikan tidak memiliki semangat ibadah yang sejati. Seruan untuk melakukan rekonsiliasi sebelum beribadah mencerminkan penekanan Yesus pada kasih, pengampunan, dan persatuan dalam komunitas umat beriman. Hal ini hendak menentang anggapan bahwa ritual keagamaan saja dapat membuat seseorang menjadi orang benar. Sebaliknya, kebenaran berkaitan dengan cara individu memperlakukan orang lain dan berelasi satu sama lain. Pada praktiknya, ayat-ayat ini mendorong umat beriman untuk aktif mengupayakan rekonsiliasi dan penyelesaian konflik, mendorong pemahaman holistik tentang kebenaran yang mencakup hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Sobat Katolikana, hari ini Yesus menekankan kekuatan transformatif dari pengampunan dan pemulihan dalam membina komunitas yang mencerminkan prinsip-prinsip cinta kasih dan persatuan. Dan pengajaran ini selaras dengan tema yang lebih luas dalam khotbah di bukit, di mana Yesus memberikan wawasan mendalam mengenai dimensi etika dan relasional untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Marilah berdoa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, saat aku mengupayakan rekonsiliasi, berilah aku kerendahan hati untuk mengakui kesalahanku, keberanian untuk memaafkan dan dimaafkan, juga kebijaksanaan untuk menumbuhkan pemahaman yang tulus. Aku membacakan doa ini percaya pada rahmat-Mu dengan harapan ketika aku berdamai dengan orang lain, aku mendekatkan diri kepadamu, sumber ibadah sejati dan kedamaian abadi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.